Amin, Seger terus. amin. Sama-sama Mas Yo. Iya, Bu Fit, kita hari ini kan mungkin agak berbeda sedikit. Topik kita lebih ke arah ada sebuah buku ya, bagus, Psychology of Money. Kita mau bahas tentang buku tersebut gitu. Tapi Hmm. sebelumnya saya coba bacakan dulu detailsnya tentang penulis atau autornya, yaitu Psychology of Money. Ini dikarang atau ditulis oleh Morgan Housel. Ia seorang partner di Collaborative Fund dan mantan kolumnis di Motley Fool dan Wall Street Journal. Nah, beliau memenangkan 2 kali Best in Business Award dari Society of American Business Editor dan Writers, dan juga seorang pemenang New York Times Sydney Award dan 2 kali menjadi finalis untuk Gerald Loeb untuk jurnalisme bisnis dan finansial. Saat ini ia adalah Board of Director di Markel Corporation, dan buku ini sudah banyak sekali terjual lebih dari 2 juta kopi dan diterjemahkan ke 49 bahasa. Nah, ini setelah saya baca buku ini juga, ini menarik sekali menurut saya juga karena saya belajar banyak, karena dapat banyak perubahan paradigma dalam melihat hal keuangan. Ya tentunya buku ini sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan gitu ya Bu ya. Uh, Salah satu yang Morgan Housel katakan di sini adalah ya bahwa keuangan itu ada perbedaan antara wealthy dengan rich gitu. Nah, wealthy dengan rich itu apa sih bedanya? Sebenarnya kan kita taunya oh kita kerja atau kita berbisnis, kita kan mau mendapatkan uang supaya apa? Supaya kaya atau supaya memiliki kekayaan. Tapi Morgan Housel juga membedakan secara spesifik how to become wealthy atau bagaimana menjadi makmur dan menjadi atau cukup hanya kaya saja gitu. Apa sih perbedaannya? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya ya Mas Yo ya, kan Morgan Housel ini di Amerika ya sebetulnya. Dia sudah tadi yang Mas Yo sebutkan itu kebanyakan memang tulisan dia berkaitan dengan kondisi perekonomian dan keuangan Amerika, dan dia sudah menulis menganalisa perjalanan sejarah ekonomi Amerika selama lebih dari 70 tahun. Jadi sejak Hmm. akhir Perang Dunia sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi dia sudah melakukan penelitian mendalam. Nah, itu sayangnya Indonesia mungkin saya belum nemu sih yang sudah melakukan terhadap keuangan dan ekonomi Indonesia ya. Bisa. Ya, pengalaman Amerika sudah panjang dengan berbagai pergerakan ekonomi ya, dari mulai masa depresi, pernah ngalamin resesi dan lain-lain gitu. Uh, Nah, seperti itu. Jadi kita mau sebetulnya belajar gitu ya, belajar apa sih gitu yang dialami oleh Amerika gitu, yang ditulis oleh Morgan Housel ini, supaya tidak terjadi pada kita ya, setidaknya bagi sobat One Shield sekalian gitu ya, kita belajar sama-sama gitu supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi balik lagi tadi pertanyaan Mas Yo, apa bedanya rich, kaya dengan wealthy gitu ya. Nah, memang betul kalau kita lihat kekayaan itu bisa diukur dengan misalnya uang gitu ya. Paling tidak yang gampang terlihat gitu ya, itu uang, penghasilan kita, pendapatan kita dari mana sih gitu. Misalnya bisa dari gaji kalau kita karyawan gitu, atau kalau yang freelancer ya, atau yang agen properti dan lain-lain dari komisinya gitu kan. Tapi ada juga yang wirausaha, dia punya bisnisnya berkembang seperti apa. Nah, itu kan mendatangkan income buat dia gitu. Income itu bisa besar, bisa kecil. Kita katakan dia kaya kalau income-nya besar gitu kan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah income yang besar itu membuat dia jadi wealthy, membuat dia jadi makmur ya istilahnya gitu, membuat dia Ya. setidaknya tahap berikutnya adalah sejahtera, baru kemudian makmur gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan sebetulnya, karena sejahtera itu kan berarti bahwa kita bisa mencukupi kebutuhan kita gitu ya. Segala kebutuhan itu kan mulai dari kebutuhan dasar gitu ya, kemudian ditambah yang untuk masa depan gitu, seperti pendidikan, untuk pensiun gitu, untuk hari tua kita gitu.
itu semuanya sudah tercukupi, kita sejahtera. Level makmur adalah apabila semua termasuk keinginan-keinginan kita juga bisa terpenuhi oleh nilai kekayaan kita gitu ya. Nah, itu sebetulnya gambarannya seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa orang yang penghasilannya besar, income-nya besar, itu akan bisa jadi sejahtera, akan bisa jadi makmur gitu. Karena kembali lagi tentu itu adalah tantangan sebetulnya. Kita bisa Ya. bertanya pada diri kita sendiri ya, apakah kita sudah sejahtera atau belum. Kan tiap orang punya level penghasilan yang berbeda ya. Kalau kita tanya misalnya anak fresh graduate katakan gitu ya, penghasil level manajerial bisa 6 sampai 8 juta per bulan. Kalau ditanya dia kaya apa enggak gitu. Nah, kalau dibandingkan sama yang gajinya UMR, pasti orang yang penghasilan UMR akan bilang oh dia lebih kaya dari saya. Gitu. Tapi pertanyaannya apakah yang tadi level manajerial itu lebih sejahtera daripada yang penghasilan UMR? Belum tentu gitu ya. Jadi kembali lagi bagaimana mengelola nilai income tadi supaya membuat dia sejahtera. Ya, jadi faktor apa Bu yang paling penting Bu yang bisa membedakan antara ya kaya yang tadi Mm-mm. awalnya kaya terus kita bisa berubah atau kita bisa menjadi makmur atau sejahtera itu sendiri. Ya, betul. Jadi income tadi kan bisa ada dalam kendali kita. Kalau kita sebagai pengusaha misalnya atau kita freelance atau dapat dari penghasilan dari komisi, itu bisa dalam kendali kita. Tapi tetap ada faktor di luar kita, yaitu yang di luar kendali kita kan, tergantung customernya gitu kan, tergantung yang ngasih order dan sebagainya itu di luar kendali kita. Nah, jadi begitu uangnya udah ada, berarti kan itu sekarang dalam kendali kita gitu ya. Itu mau kita gunakan untuk apa? Expense-nya apa saja? Ya, itu jadi faktor utama. Bagaimana kita mengelola pengeluaran kita, mengelola keinginan-keinginan kita gitu dengan income yang ada gitu ya. Jadi kembali lagi harus jadi perhatian bahwa kita harus punya rasa cukup ya. Itu tadi Iya. itu akan menjadi sangat sangat penting gitu. Karena kalau kita terus membandingkan dengan orang lain, tentu kita akan selalu merasa tidak cukup karena ada banyak yang bisa kita lihat ke atas gitu ya. Ada banyak yang bisa kita bandingkan kalau kita mau jadi mau cari perbandingan yang lebih wah itu pasti banyak. Tapi kembali lagi sebetulnya pengelolaan ke pengeluaran kita itu akan jadi salah satu poin penting dalam membuat kaya menjadi sejahtera. Jadi mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dulu, prioritas gitu ya, yang selalu kita sampaikan Iya. bahwa tetapkan prioritas mana yang memang jadi kebutuhan mendasar, kemudian yang memang harus segera dipenuhi karena bisa mempengaruhi misalnya keselamatan dan lain-lain gitu ya. Itu jadi faktor penting gitu dalam mengelola keuangan. Ya, kan kita tentunya saat kita bekerja, kita berusaha untuk mendapatkan uang dan kita sudah Mm-mm. mendapatkannya, tentunya kita sudah planning untuk membuat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu ya Bu Fit ya. Nah, Mm-mm. gimana kalau misalkan ya tentunya kebutuhan itu sudah terpenuhi, apakah boleh juga sih kita memenuhi keinginan-keinginan lain yang sudah di atas kebutuhan-kebutuhan tersebut atau misalnya ya lifestyle ya, tentunya Mm-mm. misalkan saya ingin punya rumah atau rumah yang lebih baik atau saya punya kendaraan yang lebih baik seperti itu. Sebenarnya di mana nih Bu letaknya gaya hidup atau lifestyle di dalam perencanaan seperti ini? Iya, ya memang kita sebetulnya wajar ya sebagai manusia pasti ingin lebih baik gitu. Ya. Tapi kita harus ingat sebetulnya lebih baik yang standar lebih baik yang kita inginkan itu adalah harusnya standar kita. Jangan melihat standar Hmm, orang lain ya, sebetulnya gitu sih. ya. Jadi kita harus lihat ke dalam diri kita dulu gitu. Sebetulnya kita merasa rumah ini memang perlu diperbaiki gitu karena kita mau lebih nyaman misalnya. Itu bisa dipahami misalnya memang anaknya bertambah besar misalnya gitu ya sehingga membutuhkan rumah yang lebih besar itu bisa dipahami karena memang itu kebutuhan
gitu. Kalau Iya. keinginan oh mau didekor gitu ya, mau dipercantik misalnya, mau ganti furniture, itu juga harus melihat lagi ya. Kalau memang itu akan membuat kita lebih happy gitu, itu nggak apa-apa dan itu happy-nya harus happy yang long term sebetulnya, yang membuat kita memang nyaman dalam jangka panjang dan harus dicatat bahwa kita mampu untuk membayarnya. Jadi Hmm, ya lifestyle itu boleh-boleh saja sepanjang kita mampu membayarnya tanpa utang. Sebetulnya poinnya itu sih. Jadi yang uh, kita bicara utang konsumtif ya Mas. Kalau kayak iya. misalnya tadi, oh mau beli rumah yang lebih besar, balik lagi kemampuannya gimana? Bisa nggak bayarnya? Kalau KPR kita selalu sampaikan bahwa masih tergolong utang yang cukup produktif. Kenapa? Karena nilai dari asetnya bisa terus bertambah. Tetapi yang harus diwaspadai sebetulnya utang konsumtif gitu. Jadi kita mengejar lifestyle, tapi kita nggak mampu sebetulnya, nggak punya kemampuan finansialnya. Tapi kita memaksakan diri karena membuat standar yang ingin sama seperti orang lain. Ya, Iya, kan sekarang di sosial media banyak sekali ya, kayaknya banyak. bikin iri gitu ya. Wah, orang bisa pergi healing kemana gitu misalnya, keluar negeri misalnya ya, atau pergi kemana, atau beli barang yang mewah, kelihatan cakep gitu. Iya, iya. Nah, itu kadang membuat kita iri ya. Tapi balik lagi kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana. Kalau iri itu bisa membuat lebih produktif sehingga bekerja lebih baik gitu ya, mendapatkan income yang lebih besar dengan cara yang halal tentunya, Iya. itu boleh-boleh aja gitu. Jadi jangan membuat standar lebih tinggi lalu memaksakan diri dengan utang. Utang Iya. konsumtif kita udah belajar, kalau teman-teman yang udah ikut kelas CFP pasti udah tahu ya bedanya utang konsumtif, produktif, kemudian bagaimana tingkat suku bunganya, perbandingan perhitungannya. Nah, buat teman-teman yang belum ikut CFP, jangan khawatir, kita akan bahas tentang itu juga di kelas OSFP course. Jadi, kita akan belajar tuh bisa milih sebetulnya mana utang yang baik dan mana utang yang sebaiknya kita hindari gitu. Jadi lifestyle itu tetap tidak diharamkan, tetapi kita harus mengukur lifestyle yang sesuai dengan memang standar kita, kemampuan kita, dan dengan tidak dipaksakan dengan utang. Gitu sih Mas Yo. Iya. Di bukunya kan ada contoh ya Bu ya, tentang Hmm. pria di dalam mobil ya, Ah yang ya. dijelaskan sama itu. Mungkin itu bisa lebih detail Bu Fit ya, tentang bahwa kita Hmm. ketika kita membeli sebuah mobil, itu sebenarnya seperti apa Bu? Oh ya, itu contoh itu ya. Iya, Mobil mobil mewah lah ya gitu. Kenapa iya, sih orang orang pengen beli mobil mewah gitu kan? Seringkali tuh kita beli sesuatu yang mewah karena satu, mungkin memang kita lihat orang punya mobil mewah. Kita lihat orangnya atau lihat mobilnya. Nih kalau tanya iya. bapak-bapak pasti yang dilihat mobilnya kan, misalnya Mobilnya, oh mobil keren tuh ya, misalnya kalau yang ngerti merek ya pasti tahu tuh mobil-mobil import gitu kan, apa misalnya Ferrari, Rolls Royce, apapun gitu ya. Mungkin teman-teman yang cowok-cowok lebih paham nih. Itu kan kita biasanya cakep loh mobilnya gitu kan. Jadi lebih terkesan dengan mobilnya. Padahal yang punya mobil mungkin berpikir bahwa dia naik mobil itu karena dia ingin dilihat orang. Jadi iya, si yang nyetir ini, yang pemiliknya sebenarnya ingin diakui gitu ya, mendapat pengakuan. iya. Tapi sebetulnya orang-orang justru bukan mengakui yang punya, yang Tapi mobilnya, mengagumi mobilnya gitu. Jadi teman-teman jangan apa namanya, terpukau gitu ya pada iya. penampilan luar saja gitu. Jadi tetap sebetulnya kembali ke diri kita sendiri sih. Dan apalagi tadi ya, jika kita kita memang sudah mengatur keuangan sedemikian bisa membelinya sih baik ya. Tapi kalau apalagi kalau harus berhutang atau harus Mm-mm. untuk membeli tersebut itu harus memaksakan atau bahkan mengecualikan perencanaan-perencanaan keuangan yang lainnya itu justru Mm-mm. kurang baik gitu ya Bu Fit ya. Mm-mm. Betul, betul.
Nah, tadi kan misal Morgan Housel juga cerita tentang income gitu ya. Tadi kan income itu sebenarnya beliau mengatakan tabung, 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 tabung. Sebenarnya itu bagaimana sih Bu perspektifnya? Sebenarnya apakah itu yang benar-benar dia maksud hanya menabung saja atau sebenarnya apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan dari income kita? Ya, baik. Nah, tadi kan kita udah belajar bahwa penghasilan kita sebetulnya uh, untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya, plus keinginan yang dalam tahapan apa standar kita gitu, kemampuan kita. Nah, tetapi perlu teman-teman sobat Wansil juga ingat bahwa hidup kita bukan hanya hidup saat ini, tetapi ada hidup masa depan gitu ya, yang memang harus kita persiapkan gitu. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di masa depan. Ya, kita bicara tentang resiko juga gitu ya. Resiko, ada resiko terhadap diri kita, resiko ekonomi gitu, resiko terhadap aset kita yang rusak atau apa namanya hilang. Nah, kemudian kayak kemarin ya pengalaman ada suku bunga naik, dampaknya kepada kalau suku bunga mungkin orang masih bisa memprediksi gitu ya. Jadi udah ambil ancang-ancang. Tapi kalau itu kemudian bencana kayak COVID kemarin, siapa yang tahu gitu ya, tahu-tahu terjadi. Nah, ini semua kan terjadi di luar ekspektasi ya, di luar yang pasti kita tidak pikir bahwa itu akan terjadi. Nah, untuk itulah kita perlu menyisihkan dari income kita untuk menghadapi masa depan beserta resikonya. Ya, kita tahu di depan tuh ada resiko, tapi ada juga potensi keuntungan juga. Jadi selalu ada dua hal ya, upside dan downside gitu. Nah, Ya, kita mengambil keuntungan dari upside-nya, tapi juga harus bersiap dengan downside-nya, gitu kan? Mengambil keuntungan upside gimana caranya? Yaitu tadi seperti yang Morgan Housel bilang ya, menyisihkan, menabung, berinvestasi gitu ya. Jadi kalau untuk seperti yang kita udah pelajari bersama, kalau menabung itu kita fokusnya untuk jangka pendek, tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yang lebih optimal lagi dalam jangka panjang, lakukan dengan investasi. Ya, jadi konsisten menyisihkan untuk masa depan. Nah, terus bagaimana dengan downside-nya? Nah, downside itu kan sesuatu yang tadi kita harus nyiapin kalau sampai misalnya investasi kita tidak sesuai harapan gitu ya. Atau misalnya tadi kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau ada penyakit sehingga kita harus berobat biayanya besar. Nah, itu semua downside. Ya, itu harus kita siapkan juga gitu ya dalam perencanaan keuangan. Satu, dana darurat tentunya harus penting-penting banget itu kita siapkan. Salah satu cara mengakumulasi dana darurat adalah dengan menabung. Ya, karena dana darurat itu memang harus siap standby liquid dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Biasanya kita set minimal 3 bulan pengeluaran itu ready sebagai dana darurat. Gitu kan. Itu downside pertama. Downside kedua, kalau misalnya investasinya merugi juga sama. Kita prepare dengan si dana cadangannya gitu. Jadi memang harus kita fokuskan tetap menabung. Jadi semakin kita bisa mengelola lifestyle kita, tentu kita akan semakin banyak bisa menabung. Gitu Mas Yo.